Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai HTML atau Hypertext Markup Language. Apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah bahasa markah untuk membuat halaman web. Ini definisi dari Wikipedia. Lalu hypertext itu adalah dokumen yang berisi tautan yang memungkinkan pengguna terhubung ke halaman lain. Sedangkan markup language merupakan bahasa komputer yang terdiri dari sekumpulan kode untuk mengatur struktur dan menyajikan informasi. Atau dengan kata lain, simpelnya HTML itu adalah bahasa markup untuk membuat struktur pada halaman website. HTML itu sendiri bukan termasuk ke dalam bahasa pemrograman, atau dapat dikatakan bukan termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Mengapa? Karena bahasa HTML itu tidak dapat menjalankan fungsionalitasnya secara dinamis. Artinya, jika kita membuat website menggunakan HTML, maka website kita akan tampil secara statis saja, tidak bisa secara dinamis. Sedangkan jika HTML kita gabungkan dengan bahasa pemrograman, bisa menggunakan PHP, JavaScript, Python atau yang lainnya, maka website kita bisa menjadi dinamis. Sejarah awal HTML yaitu dari tahun 1980. Seorang ilmuwan yang bernama Tim Berners-Lee, yaitu yang bekerja di CERN. CERN sendiri bukanlah merupakan perusahaan yang berkaitan dengan teknologi maupun internet. Nah, pada saat itu, para peneliti CERN membutuhkan sebuah cara atau sistem agar dapat saling berbagi dokumen hasil penelitian. Nah, kemudian tim mencoba membuat Enquire. Ini adalah software hypertext yang akan digunakan untuk berbagi dokumen. Kemudian di tahun 1989, tim kembali memperkenalkan ide tentang hypertext berbasis internet. Dan ini merupakan cikal bakal dari HTML. Singkat cerita, kemudian sampai saat ini HTML digunakan sebagai kerangka atau dasar dalam pembuatan website atau pembuatan aplikasi yang berbasis web. Untuk versi HTML pertama kali diperkenalkan versi 1.0 adalah pada bulan Juni 1993. Kemudian versi 2.0 pada bulan November, tepatnya tanggal 24 November 1995. Kemudian terus sampai terakhir yang diperkenalkan versi 5-nya itu di bulan Oktober tanggal 2014. Kemudian lalu bagaimana cara menulis kode HTML? Jadi sebenarnya sudah banyak website yang menyediakan untuk ngoding HTML. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi editornya, langsung kita bisa ngoding di website. Termasuk salah satunya adalah mostpopular.com. Di website tersebut kita bisa langsung ngoding tanpa perlu melakukan instalasi apa-apa. Misalkan kita langsung buka saja websitenya. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Jadi kita bisa ngoding langsung di sini. Kita lihat hasilnya langsung live ya, muncul di sampingnya. Jadi kita tidak perlu langsung melakukan instalasi kita langsung bisa ngoding di sini tanpa perlu melakukan instalasi apa-apa. Ini tampilan dari editor di mostpopular.com, dan sampingnya adalah hasil dari codingan kita. Kemudian HTML ini membutuhkan browser ya, sedangkan browser
sendiri saat ini sudah banyak sekali. Kita bisa menggunakan, mungkin yang paling sering digunakan adalah Google Chrome atau Mozilla Firefox, tapi tergantung selera lagi, silahkan. Tapi rekomendasi memang yang digunakan adalah Google Chrome atau Firefox ya. Kadang-kadang ada browser yang kurang support gitu ya dengan JavaScript yang kita gunakan. Ini beberapa teks editor ya, termasuk juga yang banyak digunakan. Mungkin bisa, kalau saya rekomendasi adalah yang menggunakan Visual Studio Code. Kenapa? Karena memiliki beberapa kelebihan di antara teks editor yang lain ya. Kemudian berikut adalah kerangka dasar HTML. Nah, di dalam kerangka dasar HTML ini kita lihat ada beberapa yang dikatakan tag, ada yang dinamakan atribut, ada yang dinamakan elemen, ada juga teks di sini ya. Kita lihat di dalam komponen dasar HTML terbagi menjadi 4. Ada juga yang membaginya menjadi 3 bagian saja ya, tidak termasuk teks. Yang pertama adalah tag HTML. Jadi tag HTML ini digunakan sebagai awalan instruksi atau perintah yang akan dibaca web browser. Misalkan saja tag bold. Nah, tag HTML ini biasanya terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Tapi walaupun ada beberapa tag yang tidak memiliki tag penutup. Misalkan untuk image IMG atau mungkin untuk input, nah itu tidak ada tag penutup ya. Kemudian yang selanjutnya adalah atribut. Atribut yaitu informasi atau perintah tambahan yang berada di dalam elemen. Misalnya kita lihat kodenya IMG image ya, kependekan dari image, kemudian src source ya, misalkan pantai.jpg. Nah, atribut adalah yang diberi warna merah di sini. Berarti source sama dengan kutip 2 pantai.jpg. Atau ALT alternatif sama dengan pantai baron, nah, misalkan seperti itu ya. Ini adalah atribut. Sedangkan IMG sendiri itu adalah tadi tag HTML. Kemudian yang ketiga elemen. Elemen merupakan keseluruhan kode yang terdiri dari tag pembuka hingga tag penutup. Contohnya H1 data siswa SMK atau data mahasiswa misalkan. Kemudian tag H1 penutup. Nah, dari seluruh baris kode ini dinamakan elemen. Atau tadi yang kita lihat nomor 2, IMG, src sama dengan dan seterusnya, itu adalah satu baris sampai penutupnya ya, kutip 2 penutup, itu dinamakan satu elemen. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah teks. Kita lihat di H1 data siswa SMK. Ini kita lihat ada teksnya itu adalah data siswa SMK. Sedangkan tadi tagnya adalah H1. Nah, di dalam satu elemen berarti biasanya terdiri dari tag HTML, terdiri dari atribut, terdiri dari teks gitu ya. Jadi seluruhnya adalah elemen HTML. Kita lihat contoh penulisan kode HTML. Kita lihat tadi H1 ID sama dengan judul. Kemudian data mahasiswa, tag H1 penutup. Kita lihat ID sama dengan judul ini adalah atribut. Sedangkan data mahasiswa adalah teks. H1 adalah tag HTML, tag H1 yang terdiri dari tag H1 pembuka dan tag H1 penutup. Nah, satu baris ini dinamakan satu elemen HTML. Kemudian kerangka dasar HTML. Kita lihat secara gambarannya. Kalau kita punya kerangka dasar HTML, kita punya kode HTML, beberapa kode HTML, itu diibaratkan kalau bangunan itu baru berupa pondasi. Hanya pondasinya saja. Tapi kalau kita sudah tambahkan CSS di dalamnya, maka itu sudah menjadi rumah atau bangunan yang sudah ada
interiornya, desain interiornya. Misalkan di situ ada pintunya, misalkan pintunya berwarna coklat, kemudian ada jendelanya berwarna kuning atau berwarna hijau misalkan. Kemudian ada lampunya, hiasan lampunya seperti apa, dekorasi ruangannya seperti apa, itu adalah HTML ketika sudah ditambahkan kode CSS. Nah, ketika sudah ditambahkan bahasa pemrograman, misalkan JavaScript atau PHP atau yang lainnya, maka itu sudah menjadi suatu bangunan yang utuh, yang di situ sudah ada fasilitasnya secara lengkap gitu ya. Kalau ibaratkan yang lainnya adalah misalkan mobil, HTML adalah kerangka mobilnya, kemudian CSS adalah desain interiornya, dan bahasa pemrograman adalah mesinnya gitu ya. Berikut adalah macam-macam tag HTML. Sebenarnya tag HTML banyak sekali ya. Kalau misalkan kalian bisa searching di Google, itu sangat banyak sekali. Apalagi sekarang muncul beberapa tag HTML yang baru yang bisa digunakan, yang awalnya tidak ada gitu ya. Ini beberapa tag HTML. Nah, ini adalah macam-macam atribut. Jadi tadi beberapa tag HTML, sekarang kita ke atribut. Atribut pun juga sebenarnya cukup banyak. Tapi di sini saya tampilkan beberapa yang paling sering digunakan. Itu diantaranya type. Ya, type ini bisa password atau ke teks atau ke number gitu ya. Kemudian ada hyperlink referensi. Jadi ini adalah atribut yang mana ketika biasanya ini terdapat di dalam tombol, yang mana ketika diklik dia akan melempar ke halaman yang kita tuju. Ya, misalkan hyperlinknya ke halaman dashboard.html atau mungkin ke halaman kontak.html. Nah, ketika diklik maka dia akan melempar ke halaman tersebut. Kemudian width dan height, ini adalah lebar dan tinggi. Biasanya ketika kita membuat suatu elemen HTML, misalkan kita membuat input, nah kita bisa tentukan berapa tingginya, berapa lebarnya. Kemudian selanjutnya adalah ID dan kelas. ID dan kelas ini suatu atribut yang biasanya digunakan sebagai parameter yang nanti akan dipanggil untuk ditambahkan kode CSS atau mungkin JavaScript atau mungkin PHP. Jadi ID ini sebagai parameternya gitu. Jika ID sama dengan misalkan, jika ID sama dengan nama misalkan, maka dia akan memiliki panjang sekian misalkan. Atau jika ID nama sama dengan judul, maka dia akan memiliki font family-nya Arial, kemudian font size-nya 20 pixel misalkan, dan seterusnya. ID dan kelas ini biasanya sama digunakan sebagai parameter tadi ya. Hanya saja perbedaannya, kalau ID biasanya hanya satu, misalkan ID nama ya, dia hanya bisa nama saja. Tapi kalau kelas dia bisa beberapa kelas. Jadi misalkan kelas sama dengan nama, kemudian spasi judul, kemudian spasi yang lainnya lah ya. Jadi bisa kelasnya spasi nama, spasi judul, spasi form misalkan atau sebagainya. Kemudian size tentunya ya bisa kita ketahui, size ini adalah untuk atribut untuk menentukan ukuran ya, ukuran dari suatu elemen. Kemudian selanjutnya adalah src atau source. Nah, ini biasanya atribut ini digunakan pada tag image ya. Jadi ketika kita membuat tag image, itu ada source-nya kita ambil dari mana gitu ya, di folder atau directory yang mana. Kemudian placeholder adalah nama sebelum inputan itu diketik gitu ya. Ketika belum di input, maka nama dari inputan itu biasanya tertera di situ, yang menunjukkan kadang-kadang ini adalah username gitu ya. Tulis username Anda seperti itu. Kemudian name ini adalah atribut juga
yang digunakan sebagai parameter biasanya ya. Yang ketika nanti dipanggil menggunakan post atau get dari PHP, maka nilainya itu berdasarkan dari name atribut ini. Kemudian selanjutnya adalah style. Style ini adalah atribut yang digunakan untuk menuliskan kode CSS. Style ini adalah atribut yang biasanya digunakan untuk menulis kode CSS. Baik, kita langsung saja coba membuat sampel input data. Nah, di sini saya menggunakan editor yang ada di mousepopular.com. Jadi kelebihan editor ini adalah ketika kita ngoding, kita dapat melihat hasilnya langsung di kolom sampingnya ini ya. Nah, langsung aja kita coba membuat input data. Contoh input data. Nah, pertama kita tuliskan nama lengkap, misalkan kita berikan tag input dengan atribut teks. Kemudian yang kedua, kita tuliskan jenis kelamin. Dengan tag input, atributnya radio. Kenapa radio? Karena biasanya di dalam jenis kelamin sudah ditentukan hanya 2. Jika tidak pria, berarti wanita. Maka kita tentukan untuk memilih salah satu dengan tipe radio. Nah, kita lihat teman-teman di sini jenis kelamin sudah terlihat ya. Jenis kelamin. Nah, di sini kita bisa memilih pria dan wanita. Nah, agar yang dipilih hanya salah satu, maka kita gunakan atribut name di sini. Kita gunakan atribut name yang sama. Misalkan kita beri name gender. Kita beri name gender, di input pria juga diberi name gender. Nah, artinya input pria dan wanita ini memiliki name yang sama, yaitu gender. Sehingga ketika kita memilih hanya bisa memilih salah satu. Nah, ini untuk agar ada jarak ke bawah, enter gitu ya, kita berikan tag br seperti ini. Selanjutnya kita buat tempat tanggal lahir. Untuk tempat lahir, tag inputnya memiliki atribut yang sama seperti nama lengkap ya, karena tempat lahir itu dia isinya biasanya karakter, bukan number atau bukan angka ya. Nah, tipenya atau type-nya adalah teks. Sedangkan untuk tanggal lahir ini memiliki atribut type-nya adalah date. Seperti ini. Nah, dengan atribut tipe date, di sini kita bisa melihat akan muncul kalender ketika kita mau menginput tanggal lahir ya. Jadi lebih memudahkan dari user dalam menggunakan inputan ini. Selanjutnya kita beri BR juga di sini. Selanjutnya kita isi alamat lengkap. Nah, untuk alamat lengkap kita bisa menggunakan tag text area. Nah, ini tujuannya agar user bisa menginput lebih panjang gitu ya, lebih panjang. Di sini menginput alamat mulai dari jalan, kemudian RT RW, nomor rumah, kecamatan, kelurahan dan sebagainya.
Jangan lupa kita beri BR juga. Kemudian selanjutnya misalkan pendidikan terakhir. Nah, untuk pendidikan terakhir ini juga sama karena misalkan kita sudah tentukan kalau tadi jenis kelamin pria atau wanita. Nah, untuk pendidikan terakhir misalkan juga hanya ditentukan dengan hanya SMA, SMK, S1 dan S2 saja misalkan. Kita bisa menggunakan radio button atau kita juga bisa menggunakan select option seperti ini. Select, kemudian option pertama adalah SMA atau SMK, option kedua S1 misalkan, dan option ketiga S2 misalkan. Kemudian kita tutup dengan tag select penutup. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya di sampingnya. Nah, sini hanya bisa memilih SMA atau SMK, S1 atau S2. Selanjutnya misalkan di sini kita beri skill. Kita tuliskan skill. Nah, skill juga di sini ada beberapa pilihan. Misalkan input yang pertama PHP. Nah, kita gunakan di sini atribut checkbox. Type-nya adalah check. Nah, seperti ini ya. Ini belum dikasih BR ya. Oke. Kemudian kita copy paste di sini. Yang kedua misalkan JavaScript. Kemudian yang ketiga misalkan Python. Yang keempat Java misalkan. Atau kita misalkan 3 saja ya. Nah, untuk skill ini kalau kita tentukan seperti ini, dan kita bisa memilih lebih dari satu kalau untuk checkbox. Kalau radio button tadi kita memilih satu saja ya, salah satu saja, tapi untuk checkbox ini bisa memilih lebih dari satu. Misalkan kita menguasai semuanya, berarti kita cek semuanya, PHP, JavaScript, Python, seperti ini. Satu lagi kita buat email. Nah, untuk email atribut type yang digunakan adalah tipe email, sehingga nanti ketika di submit atau data itu disimpan, data ini tidak akan bisa lanjut, tidak bisa disimpan jika data yang diinputkan itu bukan tipe email gitu ya. Tapi kalau sudah betul tipe email, maka dia akan berlanjut. Kemudian terakhir adalah kita buat tombol simpan data misalkan. Kita gunakan tag button. Nah, sudah jadi. Ini contoh sederhana ya untuk input data menggunakan HTML. Di sini kita belum menggunakan CSS ya. Jika kita menggunakan CSS ya tampilannya akan lebih bagus, lebih rapih. Dan juga kita belum menggunakan bahasa pemrograman, baik itu PHP atau mungkin kita gunakan JavaScript gitu ya. Di sini masih HTML full gitu ya. Ya, ini codingannya teman-teman. Ya. Ya, untuk materi HTML kali ini sudah cukup. Nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu CSS. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.